Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawud Faisal Gifari dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 2. Akan menjelaskan isi makalah teologi Islam yang berjudulkan Perdebatan Teologis tentang di mana Tuhan. Pokok-pokok pembahasan yang pertama ialah mengetahui pendapat agama tentang keberadaan Tuhan. Entah itu keberadaan Tuhan itu ada yang menyebutkan Tuhan itu ada di mana-mana, Tuhan itu banyak, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengetahui pendapat para filsuf tentang keberadaan Tuhan, yang membahas tentang bahwa Tuhan itu selesai pekerjaannya ketika mengerjakan atau membuat alam semesta. Yang ketiga, mengetahui perdebatan kontemporer zaman sekarang. Perspektif agama. Dalam Islam, pembahasan tentang keberadaan Tuhan dalam kurung Allah Subhanahu wa taala bukanlah sesuatu yang dapat dimengerti dengan akal atau pengalaman manusia secara langsung. Allah dipahami sebagai entitas mutlak, transenden dan luar biasa yang tak terikat oleh keterbatasan ruang dan waktu. Jadi dalam perspektif agama ini, Tuhan itu digambarkan sesuatu entitas mutlak. Mutlak itu istilahnya murni, tidak tercampur baur atau sama dengan salah satu makhluk ciptaannya, walau hanya sekecil apapun. Transenden ini selalu ada, atau luar biasa ini bisa kita artikan luar biasa ini sesuatu yang tidak pernah kita lihat di dunia ini. Dan juga Tuhan itu tidak terkait oleh keterbatasan waktu. Jadi yang dikatakan sebagai Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jika dia terbatas ruang dan waktu, maka dia makhluk, bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ada dua pandangan di dalam makalah ini. Yang pertama itu pandangan salaf tradisional. Dalam tradisi Islam klasik, menempatkan Allah di atas arsy, sebagaimana diungkapkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Nah, ini dalam tradisi Islam klasik itu menempatkan Allah di arsy. Arsy itu tuh singgasana Allah yang ditopang oleh banyak malaikat penjaga arsy, yang mana arsy ini letaknya di atas air, di atas pohon Sidratul Muntaha, pohon Sidrah. Nah, mereka pandangan salaf tradisional ini bahwa menempatkan Allah itu bertempat atau bersemayam di arasnya atau duduk, seperti halnya raja-raja yang kita ketahui. Nah, terus lagi pandangan kalam rasionalis ini ulama yang mengemukakan logika ketimbang itulah. Dalam pandangan ulama rasionalis, mereka cenderung menolak interpretasi harfiah terhadap ayat-ayat yang mengatakan bahwa Allah bersemayam di arsy. Rata-rata pandangan kalam rasionalis ini menganggap Allah itu ada di mana-mana, bukan berarti Allah itu banyak, bukan. Melainkan mereka tuh menganggap Allah itu dekat karena ada hadis Nabi yang mengatakan ada seseorang yang bertanya tentang di mana Tuhan. Lalu Nabi menjawab, Allah itu lebih dekat daripada kematian. Jaraknya dengan kita, Allah dengan kita tuh hanya sebatas 2 jari yang disatukan seperti ini. Jadi hampir tidak ada batasnya. Nah, itu menurut perbedaan pandangan ini adalah pandangan Islam tradisi klasik yang menyatakan bahwa Allah itu berada di aras atau bersemayam di arasnya, sedangkan pandangan kalam rasionalis mengatakan bahwa Allah itu tidak ada tempatnya. Kalau Allah bertempat, ya balik lagi, pasti Allah itu sama dan makhluk, karena makhluk memerlukan yang namanya tempat. Sedangkan yang di perspektif selanjutnya, pandangan selanjutnya itu perspektif filsafat. Penganut deisme meyakini bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta. Namun setelah penciptaan alam semesta, dia tidak campur tangan secara langsung dalam urusan sehari-hari manusia atau alam semesta yang dia ciptakan. Jadi mereka ini menganggap bahwa Allah itu sudah selesai ketika dia menciptakan alam semesta. Tuhan itu sudah selesai. Jadi yang bergerak di semua alam semesta kita ini
sesuai hukum alam atau bergerak secara sendirinya tanpa ada yang mengatur keberlangsungan kehidupan di dunia ini. Mungkin dalam pandangan ulama salaf atau ulama kalam ini suatu pandangan yang salah, karena Allah itu selalu campur baur dengan apapun yang terjadi di dunia ini. Istilahnya Allah itu selalu ada ketika makhluknya sedang makan, tidur atau lain sebagainya, ketika angin berhembus, Allah itu pasti mengatur. Nah, mungkin ini perspektif filsafat. Terus lagi ini tentang perdebatan kontemporer. Secara keseluruhan, perdebatan tentang di mana Tuhan berada adalah refleksi dari kompleksivitas dan kedalaman pemahaman manusia tentang aspek yang paling mendasar dan realitas. Ini secara keseluruhan. Jadi yang perdebatan kontemporer tentang di mana Tuhan itu selalu ada sepanjang zaman, entah itu dari zaman dulu atau sampai zaman sekarang, masih diperdebatkan sampai saat ini. Dan kesimpulan sebagai penutup, melalui kajian terhadap perspektif agama terlihat bahwa dalam Islam Allah dipahami sebagai entitas mutlak, transenden dan terlampau segala dimensi fisik yang dapat dimengerti oleh manusia. Jadi seandainya kita memahami Allah itu di mana, itu mungkin akal kita ini tidak sampai yang namanya mengetahui keberadaan Allah yang secara sebenarnya itu. Karena semua yang kita sangkut pautkan, kita kan rata-rata menyangkut pautkan itu sesama makhluk. Sekarang kan yang kita ingin ketahui ini bukan makhluk. Jadi agak mustahil, istilahnya mustahil bukan berarti tidak mungkin. Mustahil kita mengetahui tepatnya oleh dimana. Tapi Allah itu memberi gambaran kalau Dia itu bersemayam di arah satu, di Quran ada. Terus lagi Allah itu ada di setiap setiap perbuatan makhluknya, maupun itu jahat, buruk, atau baik dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya ini, hanya dalam agama Islam Tuhan atau Allah itu tuh disifati di luar sifatnya makhluk, karena tidak mungkin Allah itu menyamai makhluk ciptaannya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.